Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihuka bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqal azim wa sadaqa rasul karim wa na'dzalika minasyaitin. Pemirsa Matik rahimakumullah dimanapun berada, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan Ramadan kali ini kita akan membahas sebuah ayat yang terkait dengan khalifah di muka bumi ini. Manusia ini merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk. Allah berfirman di dalam surat Ad-Din, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Maka kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah berkehendak untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini. Menjadi khalifah di muka bumi tentu merupakan suatu amanah yang besar. Sampai pada waktu itu para malaikat pun ketika berdialog dengan Allah SWT, para malaikat bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah panjenengan akan menciptakan sebuah makhluk yang merusak, yang akan menumpahkan darah, yang akan membuat kerusakan? Maka kemudian Allah menjawabnya dengan qala ini a'lamu ma la ta'lamun, bahwa sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang belum kamu ketahui. Pemirsa Matik rahimakumullah, melihat dialog ini, tentu manusia di dalam mengemban jabatan sebagai khalifah di muka bumi merupakan sesuatu yang tidak mudah. Potensi manusia untuk berbuat buruk itu tentu sangat dominan. Maka dari itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa potensi manusia sebagai khalifah untuk berbuat buruk itu akan lebih besar. Namun di situ ada kemanfaatan yang lebih utama, yaitu karena manusia punya yang namanya takwa atau iman dan ilmu. Manusia dalam hal ini, dalam memimpin dunia atau bumi ini,
manusia dibekali oleh Allah dengan yang namanya ilmu. Hal ini jelas bahwa menjadi khalifah itu harus punya ilmu. Ilmu tentu akan digunakan oleh manusia dalam rangka untuk mengatur bumi yang sebaik-baiknya. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi itu yang pertama adalah menjaga kestabilan daripada sumber daya yang ada. Menjaga kestabilan sumber daya yang ada ini artinya tujuan memanfaatkan sumber daya di alam dunia ini digunakan untuk kemakmuran bagi masyarakat, sekaligus tetap bisa dijaga kelestariannya. Tidak menggunakan sumber daya manusia seenak sendiri, namun harus memikirkan untuk generasi masa depan. Kemudian yang kedua, bahwa menjadi khalifah itu harus bisa menjadikan manusia ini bisa berguna bagi manusia yang lain ataupun bagi alam semesta yang lain. Karena tujuan utama daripada seorang khalifah itu adalah menjadi pemimpin. Karena bagaimanapun manusia itu adalah merupakan pemimpin, minimal pemimpin bagi keluarganya. Rasul dawuh kulukum ra'in wa kulun ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin, maka setiap kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah dipimpinnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Matik, di dalam hadis tersebut tentu mengisyaratkan bagi kita semua bahwa manusia setiap kita ini adalah pemimpin, tinggal pemimpin kita itu memimpin dalam level apa, termasuk memimpin dalam level keluarga. Tentu ketika menjadi pemimpin di sini, baik itu pemimpin keluarga, memimpin suatu kaum atau masyarakat maupun sebuah institusi atau lembaga, tentu di sana ada tanggung jawab yang dipikulnya, yaitu agar supaya yang dipimpin itu bisa nyaman, yang dipimpin itu bisa sejahtera, yang dipimpin itu bisa makmur, yang semuanya itu harus dijalankan dengan ilmu. Maka dari itu, di dalam melaksanakan kegiatan kepemimpinannya, manusia harus selalu berpegang teguh kepada dalil-dalil aknaqol, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga apa yang akan dilaksanakannya tentu akan bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan jalur yang ada, sesuai dengan tracknya masing-masing. Para pemirsa Matik yang berbahagia, di dalam melaksanakan yang namanya khalifah ini, pemimpin ini di muka bumi, tentu yang paling penting yakni bahwa kita semuanya harus bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bijak, pemimpin-pemimpin yang bisa memikirkan segala aspek dampak yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan yang kita lakukan, sehingga jangan sampai nanti yang kita lakukan justru akan menjadikan bumerang, akan menjadikan kerusakan, akan menjadikan kepunahan dari sumber daya yang ada. Maka dari itu, di dalam kehidupan sehari-hari kita kedepankan
kedepankan yang namanya panduan-panduan yang ada dalam diri Islam ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan bagi kita semua untuk bisa menjadi khalifah fil ard dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.